Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfanika Rahmawati, NIM 40014190008 akan melakukan praktikum biokimia percobaan kelima mengenai darah dengan tujuan mengidentifikasi komponen darah, 2. Menentukan cara penggolongan darah melalui video pembelajaran, dan ketiga, terampil melakukan uji darah. Yang pertama, saya akan melakukan praktikum mengenai mengidentifikasi komponen darah. Dengan alat dan bahan, saya menggunakan alat berupa gelas agar kecil, tutupnya, kemudian ada pipet tetes, yakni saya menggunakan suntikan. Dengan bahan yakni minyak goreng 10 ml, kemudian air 10 ml. 10 ml itu sama dengan 100 tetes dari pipet tetes. Kemudian ada warna makanan berwarna merah. Langkahnya yakni kita tuangkan air 10 ml ke dalam minyak goreng. Kemudian kita tambahkan pewarna makanan sebanyak 3 tetes. Tambahkan 3 tetes pewarna makanan. 1, 2, 3. Setelah itu kita tutup. Setelah ditutup, kita kocok hingga warnanya itu tercampur secara merata. Kita tahan, kita kocok terus hingga benar-benar merata. Setelah itu kita diamkan beberapa saat untuk mengetahui apa saja lapisan yang terdapat pada cairan ini. Pada gambar tersebut kita dapat mengetahui bahwa terdapat sel darah merah atau eritrosit, yakni digambarkan dengan warna merah. Kemudian ada sel darah putih atau leukosit, yakni dilihat dari lapisan yang berwarna putih. Kemudian ada plasma darah ditandai dengan lapisan berwarna kuning, dan keping darah atau trombosit yang berupa gumpalan. Yang kedua yakni menentukan cara penggolongan darah melalui video pembelajaran dengan alat dan bahan: kapas, darah, tusuk gigi, kaca objek, blood laser, alkohol 70%, serum anti A dan serum anti B. Kemudian kita membersihkan ujung jari dengan menggunakan kapas yang telah diberi alkohol. Lalu tusuk ujung jari dengan blood lancet. Kemudian hapuslah darah yang pertama kali keluar dengan kapas. Selanjutnya meneteskan darah yang keluar pada 2 bagian kaca objek. Langkah kelima yakni menambahkan 1 tetes serum anti A pada salah satu tetesan darah dan beri 1 tetesan serum anti B pada tetesan darah yang lain. Keenam, mengaduk masing-masing tetesan darah dengan tusuk gigi pada ujung yang berlainan. Berikut ini reaksi yang ditimbulkan oleh setiap golongan darah ketika ditetesi serum anti A dan serum anti B. Pada golongan darah A, ketika ditetesi dengan serum anti A, darah akan menggumpal. Terjadinya penggumpalan atau aglutinasi karena di dalam eritrosit terdapat antigen A dan antigen B. Antigen ini akan bereaksi dengan antibodi yang ada di dalam serum. Ketika ditetesi serum anti A, darah menggumpal karena memiliki antigen A di permukaan membran selnya. Sedangkan ketika ditetesi serum anti B, darah tidak menggumpal karena memiliki antibodi atau aglutinin B dalam serum darahnya. Pada golongan darah B, ketika ditetesi dengan serum anti A, darah tidak menggumpal karena memiliki antibodi A dalam serum darahnya. Sedangkan ketika ditetesi dengan anti B, darah akan menggumpal karena memiliki antigen B pada permukaan sel darah merahnya. Sedangkan pada golongan darah AB, ketika ditetesi dengan serum anti A dan anti IB, darah akan menggumpal karena memiliki antigen A dan B, serta tidak menghasilkan antibodi A dan B.
Selanjutnya, pada golongan darah O ketika ditetesi dengan serum anti-A maupun serum anti-B, darah tidak menggumpal karena tidak memiliki antigen A maupun B, tapi darah memproduksi antibodi terhadap antigen A dan B. Berdasarkan pengamatan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa golongan darah dikelompokkan menjadi tipe A, B, AB, atau O. Golongan darah seseorang ditentukan berdasarkan ada atau tidaknya zat antigen pada sel darah merah dan plasma darah. Ada dua teknik karena dipakai untuk penggolongan darah, yaitu penggolongan sistem ABO dan resus atau RH. Melalui sistem ABO, Anda bisa mengetahui golongan darah Anda apakah A, B, AB, ataupun O. Sehingga kita akan terampil dalam melakukan uji darah. Sekian praktikum yang dapat saya lakukan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.